Konsep budaya Hofstede yang dikembangkan oleh Geert Hofstede adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami dan menganalisis perbedaan budaya di antara berbagai negara, dan Hofstede mengidentifikasi 6 dimensi utama yang dapat digunakan untuk membandingkan nilai-nilai, sikap, dan perilaku masyarakat yang berbeda. Perbedaan kekuasaan, power distance, merupakan dimensi budaya yang menunjukkan adanya ketidaksejajaran, inequality, bagi anggota yang tidak mempunyai kekuatan atau skill. Uncertainty avoidance merupakan dimensi budaya yang menunjukkan sifat masyarakat dalam menghadapi lingkungan budaya yang tidak terstruktur, tidak jelas, dan tidak dapat diramalkan. Jadi gimana nih proyek kelompok kita? Udah ada ide belum? Menurutku kita harus bagi tugas sesuai kemampuan masing-masing. Di sini aku yang presentasi karena aku yang jago ngomong kan. Jadi kalian tinggal ngikutin aku aja. Emangnya nggak bisa kita diskusin dulu ya? Cari ide terbaik bersama-sama gitu? Gak efisien. Masing-masing kan punya karakter sendiri. Kalau kita diskusi, terus malah buang-buang waktu. Aku sih setuju sama Nabila, diskusi itu penting untuk kita menghasilkan ide yang lebih kreatif dan juga kita bisa belajar dari perbedaan pendapat ini. Tapi kan aku udah bilang, aku yang cocok buat presentasi. Kalian nggak perlu khawatir soal itu. Bukan masalah nggak cocok atau cocoknya, Uti. Kita semua harus bekerja sama sebagai tim. Semua pendapat itu penting ya. Betul kata Nabila, kita tuh ini kan kerja sama tim, bukan yang siapa yang paling jago dan siapa yang paling pintar. Ini tuh kita kerja sama, kita tuh tim. Ya udah, terserah kalian aja. Tapi ingat, kalau sampai proyek ini gagal, jangan salahin aku. Gimana nih? Kayaknya dia nggak mau dengerin pendapat kita deh. Aduh, bingung nih. Kayaknya hasil dibikin orang tuanya gak sih dari keluarganya. Aduh, tapi gimana ya? Kita harus coba untuk ini agar proyek ini selesai. Oke deh, nanti aku coba ngomong sama dia. Tolong banget ya. Ngomongin apa ya? Kalau kalian punya ide, langsung aja kasih tahu aku. Nggak usah muter-muter. Bukan gitu, Uti. Kita tuh nggak ngomongin kamu. Kita tuh lagi mikir gimana caranya agar kita semua tuh ada kontribusi di sini secara adil. Nggak yang kayak kamu cuma pengen presentasi sendirian. Kita tuh kerja sama tim. Kita tim. Kontribusi adil. Bukannya kalau aku yang maju dan kalian yang dukung itu bukannya udah cukup adil? Aku kan jelas di sini yang berpengalaman. Tapi Uti, pengalaman kamu itu penting kok. Kita menghargai itu. Cuman, perlu kamu garis bawahi, kalau proyek kita kali ini tuh kerja sama tim. Kerja sama tim. Kalau idenya cuma dari satu orang, hasilnya mungkin nggak semaksimal itu. Jadi kalian maunya semua orang itu ngasih ide? Iya betul. Kita tukar pikiran dulu. Nanti baru kita tentuin siapa yang paling cocok di bagian mana. Ya udah, kalau kamu masih yang tetap paling cocok buat presentasi, gak apa-apa, kita kan kasih kesempatan. Tapi setidaknya kita harus dikasih kesempatan buat mengutarakan ide kita. Ya udah, kita coba untuk tukar pikiran. Tapi kalau lama-lama ini gak ada hasil, aku yang bakal ambil alih. Oke? Deal? Ayo kita balik sekarang. Jadi gimana? Oke. Nah, ini baru kerja sama tim namanya. Ya mungkin kalian ada benernya juga sih. Tapi jangan lupa, kalau aku yang presentasi nanti, kalian jangan lupa dukung penuh ya. Siap, Kapten. Konsep tingkat tinggi dan rendah dalam komunikasi budaya. Konsep tingkat tinggi dan rendah seringkali dikaitkan dengan konteks komunikasi.
Ini merujuk pada jumlah informasi yang secara implisit atau eksplisit disampaikan dalam sebuah pesan. Komunikasi tingkat tinggi. Implisit. Banyak makna tersembunyi di balik kata-kata, seringkali bergantung pada konteks sosial dan hubungan antar individu. Nonverbal, bahasa tubuh, intonasi suara, dan ekspresi wajah sangat penting. Contoh, dalam budaya Jepang, mengatakan tidak secara langsung dianggap tidak sopan, sehingga seringkali digunakan penolakan yang halus atau tidak langsung. Individualitas versus kolektivitas merupakan dimensi kebudayaan yang menunjukkan adanya sikap yang memandang kepentingan pribadi dan keluarga sebagai kepentingan utama, ataukah sebagai kepentingan bersama di dalam suatu kelompok. Dimensi ini juga dapat terjadi di masyarakat dan organisasi. Maskulinitas versus femininitas merupakan dimensi kebudayaan yang menunjukkan bahwa dalam tiap masyarakat terdapat peran yang berbeda-beda tergantung perbedaan jenis para anggotanya. Orientasi jangka panjang versus jangka pendek menunjukkan fokus suatu budaya pada masa depan atau masa kini. Indulgensi versus restraint mengukur sejauh mana masyarakat mengendalikan dorongan dan hasrat. Komunikasi tingkat rendah. Eksplisit. Pesan disampaikan secara langsung dan jelas, tanpa banyak ambiguitas. Verbal. Bahasa lisan menjadi alat utama dalam menyampaikan pesan. Contoh, dalam budaya Amerika Serikat, orang cenderung lebih terbuka dan langsung dalam mengungkapkan pendapat mereka. Aku bingung. Aku bingung, Ti. Maksudnya sih gini ya, budaya itu kan mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Ini teori-teori aja, yang penting kita bisa ngobrol. Menurut teori Hofstede itu, perbedaan budaya bisa mempengaruhi cara kita memandang dunia. Terus juga nilai-nilai yang kita anut dan cara kita berkomunikasi. Misalnya, ada perbedaan antara budaya individualis sama kolektivis. Maksudnya gimana sih, Bill? Aku masih kurang paham, sorry banget. Nih, maksudnya kalau di budaya individualis itu orang lebih mementingkan dirinya sendiri sama prestasi pribadinya. Kalau di budaya kolektivis, orang lebih mengutamakan kepentingan kelompok sama hubungan sosial mereka. Oh, jadi kayak aku banget nih, individualis. Aku sih lebih suka kerja sendiri sih daripada kelompok. Kalau gitu ada sih di desa aku. Kita selalu kerjasama. Kalau ada yang gotong royong, kita kan selalu ikut. Nah, itu dia. Itu contoh dari perbedaan budaya. Terus ada juga teori tentang komunikasi tingkat tinggi dan rendah. Komunikasi tingkat tinggi biasanya lebih formal, menggunakan bahasa yang sopan. Kalau tingkat rendah, biasanya komunikasinya lebih santai dan informal, kayak gitu. Oh, jadi kalau kita ngomong sama dosen tuh harus pakai bahasa formal ya, yang sopan ya. Iya, tapi kalau ngomong sama teman kan nggak usah formal-formal amat. Tuh, tapi kita juga harus bisa menyesuaikan cara berkomunikasi kita dengan situasi dan orang yang kita ajak bicara. Itu yang namanya komunikasi yang efektif. Oh gitu ya, Bill. Terima kasih banget ya, Bill, karena kamu informasi kita jadi bertambah. Terima kasih, Bill. Kak Bill siapa? Oke, jadi untuk bagian analisis budaya ini kita pakai dimensi Hofstede ya. Kita bisa mulai dari maskulinitas versus feminitas. Setuju, tapi kita harus memperhatikan juga orientasi jangka panjang dan pendek. Misalnya dalam budaya kita kan lebih cenderung ke orientasi jangka panjang. Betul, kita kan harus menghargai tradisi dan nilai-nilai keluarga. Itu kan termasuk dalam orientasi jangka panjang. Terus soal indulgensi versus restraint, menurut kita termasuk yang lebih ke restraint. Ya juga ya, tapi kalau dilihat dari tren anak muda sekarang, kayaknya ada pergeseran ke arah yang lebih indulgence. Mungkin iya, tapi aku masih lebih suka keseimbangan. Gak perlu terlalu ekstrim ke salah satu sisi. Aku setuju, kita kan nggak bisa lepas dari budaya kita, tapi juga kita bisa menyesuaikan diri dengan zamannya, ya? Jadi gimana nih? Ya lu ngomong aja. Oke, menurut
Udah kan? Ini dulu. Jadi langsung dia sendiri kan? Ini ngomong biasa aja biar di sini. Kerja nggak apa kan? Ini ngomong biasa aja ngobrol. Emang apa sih, coba dibaca dikit dulu. Ngomongin apa ya? Setuju, tapi gue ngeliat kamera terlalu ekstrim ke salah satu sisi. Nggak sah, dulu. Jelek banget tawa gue. Dukung bukannya itu udah cukup? Apa jelas lebih berpengalaman? Tahu kak. Kontribusi Kagak adil. Kalau aku yang maju dan kalian dukung bukannya itu udah cukup? Aku kan jelas lebih berpengalaman. Salah lu. Kontribusi adil. Kalau aku yang maju dan kalian Aku dukung, yang salah. kontribusi adil. Kalau aku yang maju dan kalian yang dukung, bukannya itu udah adil? Aku kan jelas lebih berpengalaman. Kontribusi adil. Bukannya kalau aku yang maju dan kalian dukung, bukannya udah adil? Aku kan jelas berpengalaman. Iya deh, pengen berpengalaman mah. Katanya bagus kok ya ternyata nih. Ayo, bagi makan Bil. 3, 2, oh ya udah Berarti langsung ini ya? 3, 2, 3, 2, 1. Kontribusi adil. Bukannya kalian kalau dukung 3, kalau aku yang maju dan kalian dukung, bukannya itu udah cukup adil? 3, 2, 1. Meh.